mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam program yang insya Allah begitu mulia, yaitu mempelajari ilmu tauhid atau ilmu akidah, di mana ilmu ini merupakan pondasi bagi setiap muslim. Nah, sebelumnya telah kita bahas tentang muqaddimah tentang ilmu akidah. Kemudian sesudah itu dan iman sebagai pondasi hidup seorang muslim, dan ini telah kita bahas panjang lebar dan juga menimbulkan respon yang begitu menarik dan begitu baik sehingga banyak di antara kita yang bertanya tentang iman sebagai pondasi. Betul seperti yang disampaikan oleh Ustaz Anam tadi, bahwasanya selama ini orang belajar akidah itu pada tataran teori, bagaimana meyakini keberadaan Allah. Nah, sekarang kita mempelajarinya langsung mempraktekkan. Bahasa lain, akidah atau tauhid yang kita pelajari ini adalah akidah aplikatif. Maka judulnya itu mengarah kepada aplikatif atau aplikasi penerapan dalam kehidupan kita. Nah, salah satu yang terpenting di dalam bahas akidah itu ialah manfaat beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita membahas manfaat rububiyah, karena sebelumnya ada yang bertanya, apakah rububiyah ini istilah yang dipakai oleh kelompok tertentu, Ustaz? Sehingga sebagian jamaah bertanya, apakah Ustaz ini berafiliasi kepada kelompok tertentu yang mana mereka menggunakan istilah rububiyah ini atau bagaimana? Maka di sini nanti akan kita jelaskan makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Silakan dilanjutkan Ustaz slide-nya. Nah, kalimat rububiyah ini itu saya ambil dari kitab Imam At-Tahawi yang berjudul Aqidah At-Tahawiyah. Nah, itu kaidah yang ke-17. 17. Lahu makna rububiyah. Sebelumnya Ustaz, lahu makna rububiyah la marbuba khaliq la makhluk. Khaliq la makhluk. Jadi pada Allah itu punya makna rububiyah wala marbuba, dan bukanlah yang di marbub, dan makna khaliq la makhluqa. La makhluqa. Maknanya dia memiliki makna rububiyah dan tidak yang dimarbubkan, dan dia memiliki makna khaliq dan bukan yang dimakhlukkan. Ya, yang disebut oleh Imam At-Tahawi. Siapa Imam Tahawi ini, Ustaz? Nah, Imam Tahawi ini adalah imam yang hidup abad kedua dan abad ketiga Hijriyah. Sejarah singkat bahwa ada 3 imam yang tersohor, yang familiar namanya di dalam ilmu akidah. Yang tertua ialah Imam Abu Tahawi, wafat 324 Hijriah. Kemudian sesudah itu lahir pula Imam Abu Mansur Al-Maturidi, wafat 333 Hijriah. Dan juga yang terakhir ada namanya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, wafat 300 lebih kurang 21 21 Hijriah. Maka ketiga-tiga imam ini terkenal di dalam ilmu akidah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengklasifikasikan, membuat bagan, mengkotak-kotakkan, maka kalau dalam ilmu akidah 3 imam inilah yang sering disebut namanya. Imam Ja'far At-Tahawi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Di dalam tasawuf ada 2 yang familiar. Yang pertama Imam Junaid Al-Baghdadi, yang kedua Imam Al-Ghazali. Sementara di dalam fikih ada 4 yang familiar, yaitu yang paling tua Imam Maliki, Imam Abu Hanifah,
kemudian Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu dia. Jadi kita terpetakan. Kalau orang berbicara tasawuf, ilmu tazkiyatun nafsi, maka mereka merujuk kepada Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Jika orang berbicara ilmu fikih, seperti Anam misalnya, maka dia akan berbicara kepada 4 imam tadi, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Jika kita berbicara akidah, maka kembalilah kita kepada 3 imam ini, yaitu Imam Ja'far at-Tahawi atau Imam Tahawi, Imam Abu Mansur al-Maturidi, dan Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, baik. Nah, itulah sejarah singkat tentang ulama-ulama atau imam-imam dalam ilmu akidah. Ketiga-tiga imam ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Slide berikutnya, Ustaz. Nah, apa sih makna rububiyah? Apa makna khaliq? Nah, rububiyah itu adalah diambil dari kata rabba yarubbu rabban. Rabba yarubbu rabban. Kita sering ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan Rabb semesta alam. Nah, Rabb itu punya banyak makna. Di antaranya adalah sayyid. Kalau kita buka buku Said Fudah misalnya, Ustaz Anam, dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, ya, beliau menulis atau menyebutkan makna Rabb itu adalah sayyid, itu tuan. Dan juga beliau juga menulis makna Rabb itu adalah malik, yaitu mereka yang menguasai. Mungkin mic-nya bisa dimatikan, Ustaz, yang masih hidup, Ustaz. Sepertinya ada mic yang hidup, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz. Nah, Rabba yarubbu rabban. Kemudian Malik, raja. Dan juga bermakna Al-Qayyim, itu bernilai. Nah, yang terakhir ini Al-Mudabbir. Maka makna Rabb yang tepat pada kaidah tadi adalah Al-Mudabbir. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilai. Yudabbirul amra minas sama'. Dialah yang mengatur amra minas sama', seluruh urusan langit. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, sampai ke bumi. Maknanya ialah seluruh urusan langit dan urusan bumi, yaitu kita, keluarga kita, usaha kita, rezeki kita, sakitnya kita, sembuhnya kita, meninggal, lahir, maka semua itu adalah Allah yang mengaturnya. Tidak ada satupun yang dilakukan seseorang di dunia ini melainkan Allah yang mengaturnya. Nah, ini mesti kita pegang kuat-kuat. Adakah sesuatu yang di alam semesta ini yang tidak Allah yang menciptakan? Maka jawabannya tidak ada. Semua yang ada di alam semesta ini berada di dalam kekuasaannya. Maka itulah yang disebut dengan Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pengatur, Al-Mudabbir, seluruh alam semesta. Disebut alam semesta, nyawa kita Allah yang mengatur. Rezeki kita Allah yang mengatur. Hidup seseorang, meninggal seseorang, sakit seseorang, sehatnya, dan seterusnya. Itu adalah Rabb yang mengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi kulli yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Surat As-Sajdah. Nah, jadi dalam ayat ini jelas-jelas Allah menerangkan kepada makhluknya bahwa seluruh urusan, baik itu yang di langit maupun yang berada di bumi, itu adalah Allah yang mengatur. Itu yang disebut dengan rububiyah. Rububiyah dalam artian lain adalah perbuatan Allah. Allah yang melakukan, Allah yang membuat, Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan. Nah, kapan kita meninggal ditentukan oleh Allah. Kapan kita hidup ditentukan oleh Allah. Nah, kalau seseorang sudah memiliki semangat atau keyakinan seperti itu,
maka dia tak akan takut untuk berperang misalnya. Karena zaman dulu itu kan berperang. Karena mereka takut, sebagian orang takut berperang. Nanti kalau saya berperang, nanti saya akan mati. Nah, ternyata setelah disampaikan ayat ini, mati hidup bukan karena berperang. Mati hidup bukan karena sakit. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang meninggal tanpa sakit. Banyak orang yang sakit sampai belasan tahun tapi hidup kembali. Orang yang sehat-sehat saja sambil duduk, sambil belajar, sambil mengajar, sambil baca Al-Quran, bahkan dalam sholat pun ada yang meninggal. Artinya adalah meninggal atau wafat itu walau kuntum fi burujim musyayyadah, dimanapun orang itu berada, bahkan di dalam tembok dan benteng yang kokoh sekalipun, maka maut itu akan menghampiri seorang. Maka itulah disebut dengan makna rububiyah atau Rabb. Secara istilah adalah Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta beserta isinya. Isinya siapa? Itulah kita ini. Yang membuat kita hadir dalam majelis ini adalah Allah. Allah gerakkan langkah kaki kita, digerakkannya hati kita untuk menuntut ilmu. Bersyukur kita kepada Allah. Itulah makna syukur. Kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ada di antara orang tua kami, ya nenek-nenek kami, nenek Endang misalnya, dia sudah berumur mungkin lebih daripada 60 tahun, tapi masih kuat, masih segar, masih bersemangat untuk menuntut ilmu. Nah, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur demikian. Allah pilih kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Ada satu hadis, Bapak Ibu yang berbahagia, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, idza aradallahu bi 'abadin khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, istakmalahu, maka Allah pakai hamba tersebut. Jadi Allah gunakan pakai. Kata pakai ini berarti kan Allah yang melakukan, Allah yang mengatur. Allah pakai hamba tersebut. Sahabat bertanya, ya Rasul, kaifa yasta'miluhu? Bagaimana ciri-cirinya kita tahu Allah itu memakai kita? Kita kan nggak pernah bertemu dengan Allah. Kita kan nggak pernah melihat Allah. Lalu dalam hadis yang kau sampaikan itu, Allah mengatakan istakmalahu, mustakmal, air yang dipakai. Istakmala, istakmilu artinya memakai. Maka kata Rasul, ciri-cirinya adalah liyuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih tsumma yaqbidu alaih. Orang tersebut semakin bertambah umurnya, semakin mudah ia untuk mengerjakan amal soleh. Semakin menginjak usia senja, semakin sadar diri bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya. Semakin diberi umur panjang, maka ia semakin insaf bahwa semua yang diberikan Allah itu akan dipertanggungjawabkan kelak. Istakmalahu liyuwaffiquhu li'amalin salihin, untuk melakukan amal soleh, summa yaqbidu alaih, sesudah itu dia ambil orang tersebut. Maka menjadilah orang itu husnul khatimah, penutup yang baik. Dan Bapak Ibu, tidak semua manusia dipakai oleh Allah. Jadi kita ambil, tidak semua manusia yang dipakai oleh Allah, yang dipilih oleh Allah. Yang dipilih oleh Allah adalah orang-orang tertentu. Maka ada orang yang berusia 60, 70, tapi mereka tidak juga insaf, tidak juga ingin belajar, apalagi belajar akidah. Mereka tidak sholat, mereka tidak puasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, itulah yang disebut dengan makna rububiyah. Fadhol Ustaz. Nah, kemudian apa dalil? Dalil dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak sekali. Maka kita sebutkan satu saja nanti, yang terdapat dalam surat Yunus. Inna rabbakumullahu alladzi, sesungguhnya Rabb kalian, rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyamin,
pada 6 masa. Summa stawa 'alal arsy, kemudian dia berada di arsy, yudabbirul amr. Bau tiluhur. Kakak dia jalannya. Yudabbirul amru minas sama. Yudabbirul amr. Ya, dia yang mengatur, yang mengurusi semua urusan yang ada di dunia. Jadi urusan Bapak Ibu, kalau ada anaknya jauh, khawatir, biasa. Tapi apakah gara-gara jauh dari tempat kita, akhirnya anak itu tidak bekerja, atau tidak sekolah misalnya, atau untuk mengukur prestasi, karena ketakutan yang berlebih, maka itu tak boleh. Kenapa? Karena kita hanya berusaha dan semuanya kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sekarang ini sendiri di sini. Anak saya entah di mana-mana. Mereka tersebar di banyak daerah. Aku serahkan urusanku ini kepada Allah. Yudabbirul amru minas, taslimul amr, menyerahkan segala urusannya dengan keyakinan yang kuat. Ya Allah, hamba ini lemah. Hamba ini tak mampu untuk mengawal anak-anak hamba ini, ya Allah. Hamba tak mampu mengawal suami hamba ini, ya Allah. Suami hamba bekerja jauh, ya Allah. Suami hamba berada di luar sana, ya Allah. Kami antar dia ke bandara, seminggu lagi baru bertemu, ya Allah. Nah, diserahkan urusan itu. Karena Allah akan menjaga hambanya yang soleh, yang dekat dengannya. Yudabbirul amr. Maka itulah maknanya dibantu, diurus orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau manusia itu sudah berazam, maka bertawakal kepada Allah. Terkadang Bapak Ibu, teori aja yang mudah. Teori itu mudah sekali, tapi ketika mengaplikasikannya itu berat. Bagi siapa yang berat? Mungkin bagi orang yang terlalu khawatir. Terlalu khawatir. Karena amalan kita ini itu ditentukan oleh keyakinan kita. Ini saya yakin nggak nih? Saya bisa nggak? Nah, kalau keyakinan itu kuat, pasti bisa. Anak saya pasti selamat. Insya Allah. Karena saya punya Allah yang mengatur urusan. Ada rasa khawatir? Ada. Itu biasa, manusiawi. Tapi kalau khawatir yang berlebihan sehingga anaknya itu pun tak bisa pergi ke sana kemari. Karena banyak kadang Bapak Ibu, sebagian orang tua tuh, anaknya tak boleh kemana-mana. Jangan pergi ke sana, nak. Nanti ini bisa ini. Nanti bisa ini. Nanti bisa ini. Akhirnya anak itu pun terkungkung. Pada akhirnya anak itu tidak bisa bergaul dengan banyak temannya. Karena orang tuanya terlalu introvert istilahnya. Yang terlalu mengekang orang anaknya itu sehingga tak bisa kemanapun dia ikut. Nah, itu bagus sekali. Karena kita sebagai manusia mesti berikhtiar, mesti berusaha, mesti menjaga anak kita. Tapi kalau anak kita itu tak pula sampai bisa beraktivitas, sampai untuk menuntut ilmu pun jangan pergi jauh-jauh. Nah, belajar itu cukup dari negeri kita ini. Nggak usah pergi ke Mesir. Nanti siapa yang jaga kamu di sana? Siapa yang mengurusi makan kamu? Siapa yang gantikan baju kamu? Nah, kalau seperti ini tentu bisa membatasi langkah anak. Nah, itulah yang maksud dengan yudabbirul amru. Ma min syafi'in illa min ba'di izni. Tidak ada yang dapat memberi syafaat nanti di akhirat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Zalikumullah, itulah Allah Rabb kalian. Nah, jadi kata Rabb disebut di sini, kata yudabbir disebut di sini. Tadi di pangkal inna rabbakum, maka di ujung disebut lagi. Apa maknanya? Menurut ulama tafsir, itu penegasan yang begitu keras. Rabbukum, itu Tuhan kalian. Zalikumullah, itulah Allah. Yang mana Allah itu yang mengatur urusan kalian tadi. Rabbukum, Tuhan kalian, fa'budu. Tugas hamba adalah beribadah. Kita minta kepada Allah. Maka ketika sujud terakhir itu Bapak Ibu, berdoalah. Karena Rasul bersabda, aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya ialah ketika sujud. Fa'aktsiru bid-du'a, maka perbanyaklah berdoa.
Habis sholat berdoa juga kita boleh habis sholat berdoa. Tetapi kalau berdoa ketika sujud, insya Allah doa kita itu sangat khusyuk. Kenapa? Karena ketika sholat itu kita tak terganggu. Kita dalam keadaan terjaga. Kalau di luar sholat, habis sholat biasanya buka HP, tonton TV, dipanggil kawan, dan macam-macam. Tapi ketika sholat kita berdoa. Di sujud terakhir. Setiap sholat, baik itu sholat sunat ataupun sholat wajib. Maka itulah yang Allah katakan, Zalikumullahu rabbukum fa'budu. Maka tugas kalian wahai manusia, beribadah saja. Setelah itu serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Saya sudah beribadah nih Allah. Saya sudah bertawakal nih Allah. Maka semua ini saya serahkan kepadamu, maka tolong jaga hak anak hamba. Tolong jaga cucu hamba. Tolong jaga suami hamba. Tolong jaga istri hamba. Hamba tak bisa mengawal mereka. Maka Allah minta kepada kita, jangan takut. Jangan khawatir. Jangan risau. Fa'budu. Beribadah saja. Afala tadzakkarun. Tidakkah kamu mau mengambil pelajaran? Surat Yunus ayat 3. Nah, inilah landasan bahwa kita dalam meyakini Allah itu sebagai mudabbir, pengatur segala urusan alam semesta. Baik, tafadhol Ustaz. Nah, ayat yang lain ya, yang lain. Tak perlu kita urus panjang lebar lagi, jelaskan panjang lebar lagi. Karena intinya sama tadi, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Pengurus yang memelihara langit dan bumi. Bayangkan Bapak Ibu. Langit dan bumi yang begitu besar saja dipelihara oleh Allah. Apatah lagi kita yang kecil ini. Kita enggak ada apa-apanya. Yang langit berapa luas alam semesta ini dipelihara oleh Allah. Dia yang mengatur semuanya. Wa ma bainahuma, di antara keduanya, hujan, awan, angin dan seterusnya. Angin. In kuntum muqinin, jika engkau termasuk orang-orang yang yakin. Nah, intinya adalah pada yakin. Yakin, yakin, yakin. Tapi yakin ini bisa nggak dia tumbuh sendiri? Nggak bisa. Kalau menanam sesuatu, nanam sayur, agar sayur itu cepat tumbuhnya, kasih pupuk. Tapi jangan sembarang pupuk, pupuk yang cocok. Kalau salah pupuk bisa mati. Maka akidah pun demikian, dipupuk. Tapi yang pupuk dengan aliran-aliran menyimpang. Nanti masuk pula Gafatar, masuk Ahmadiyah. Bukan semakin kokoh, semakin rapuh. Masuk pula Syiah, dan seterusnya. Masuk liberal, in kuntum muqinin. Nah, untuk memelihara keyakinan ini, maka mesti dipupuk. Bagaimana caranya? Mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami di Al-Azhar itu belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan juga Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Nah, itulah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. La ilaha illahu yuhyi wa yumit. Dia menghidupkan, dia matikan. Rabbukum. Coba lihat, diulang lagi. Wa rabbu abaikum. Tuhan kalian, Rabb kalian, dan Rabb bapak-bapak kalian yang pertama. Yang bapak-bapak terdahulu. Maksudnya, dia yang mengurus dan mengatur seluruh yang berlaku mulai sejak Nabi Adam. Itu hitungan manusia pertama di dunia ini sampai nanti akhir zaman. Nah, jelas? Dukhan ayat 8. Maka sangat jelas sekali dalilnya, banyak sekali Bapak Ibu. Silakan next Ustaz Anam. Banyak sekali dalilnya. Cukup kita ambil 2 saja. Maka kalau bisa ketika kita baca Quran sekaligus lihat terjemahannya. Baik Ustaz. Kemudian yang berikutnya Ustaz, slide berikutnya. Nah, jadi apa saja yang diatur oleh Allah. Nah, tadi kita sebutkan yang diatur oleh Allah langit beserta isinya. Langit dan bumi, mengatur langit dan bumi. Nah. Ya'ruju ilaihi fi yamin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Okay. Sajadah ayat 5. Terus slide yang kedua, berikutnya slide yang ke-7. Nah, tadi ini sudah kita jelaskan. Mengatur hidup dan mati seluruh makhluk.
Bapak Ibu, saya bertanya, tapi cukup diam dalam hati saja. Apakah kita takut mati? Kalau jawabannya iya, maka belum kokoh lagi akidahnya. Kalau jawabannya, kami tak takut mati, Ustaz. Karena mati itu bukan urusanmu. Bukan urusan manusia. Mati itu urusan Allah. Banyak orang yang berusaha untuk mematikan seseorang. Melenyapkan seseorang. Tapi kalau belum kata Allah, belum. Ada hadis yang familiar Bapak Ibu. Terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi. Di mana, ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Di mana suatu ketika, seorang anak itu disebut Ibnu Abbas berkata, Rasul berkata kepadanya, ya gulam, wahai anak. Gulam itu anak yang berumur 5 sampai 10 tahun, belum dewasa. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jika engkau menjaga Allah, maka Allah pasti menjaga engkau. Kata bawah Bapak Ibu, ihfazillah, jagalah Allah. Apa maksud jaga Allah? Jagalah hak-hak Allah, beribadah kepadanya. Ihfazillah, menunaikan zakat itu hak Allah, puasa hak Allah, salat hak Allah. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jika engkau menjaga Allah, menjaga hak-haknya, menunaikannya, maka engkau pasti akan menemuinya setiap kali urusanmu. Maknanya apa? Kalau kita menjaga hak-hak Allah, seluruh problem hidup, apalagi kita yang hidup di kota metropolitan, yang begitu ruwet sekali, suntuk, banyak permasalahan. Tapi orang yang menjaga Allah, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tak ada jalan lain kecuali kita ihfazillah, yahfazka wajib. Kemudian walau istama'u, kalau ada satu kaum berkumpul, ayanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in, tidak akan mampu memberi atau menolongmu illa ma kataballahu laka, kecuali apa yang tertulis atasmu. Kemudian sebaliknya, wa ayyadurruka, ada orang yang ingin mengganggumu. Kita karir sudah mulai naik, anak kita sudah mulai menjadi direktur misalnya, dapat pekerjaan yang baik, pekerjaan yang layak. Kemudian ada orang yang iri dan ingin menjatuhkan kedudukannya. Maka jangan takut, kalau kita menjaga hak-hak Allah tadi, maka Allah pasti akan membantu. Maka kata Rasul, yadruka ayyadruka bisyai'in. Mereka itu ingin mendatangkan mudarat, mendatangkan kesulitan kepadamu. La yadruka bisyai'in illa ma kataballahu laka. Mereka itu tak akan mampu untuk mendatangkan mudarat kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian kita menjadi lega, menjadi tenang hidup ini. Yang penting tugas kita tunaikan saja hak-hak kita. Tunaikan hak-hak Allah, jangan menzalimi orang. Kalau orang ingin menjatuhkan kita, merusak keluarga kita, mengintimidasi kita, macam-macam lah, membuat kita tertekan. Kalau kita menjaga hak-hak Allah, maka orang itu tidak akan mampu untuk menggeser kedudukan kita. Tapi kalau sudah berbuat salah, Allah pasti lebih murka lagi. Jadi kuncinya Bapak Ibu, maka kepada Allah tunaikan hak, fa'budu, maka tunaikan haknya berupa ibadah. Maka mengatur hidup dan mati pun demikian. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan menciptakan apa yang Dia kehendaki. Ya habu liman yasha, dan memberikan apa yang Dia kehendaki. Inasa, anak yang lahir. Kita ini tak pernah tahu kan? Kita ada orang berumah tangga, lahir laki-laki itu perempuan, tak tahu kita awalnya. Yang penting kita terima aja. Karena Allah yang berkehendak memberikan itu. Ya habu liman yasha, diberikannya perempuan, alhamdulillah. Wa yahabu liman yasha udzukur, diberikannya laki-laki, alhamdulillah. Allah yang berkehendak. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, atau menegurkan kedua jenis laki-laki perempuan pada siapa yang kehendaki. Diberikannya laki-laki kembar misalnya anaknya, laki-laki dan perempuan.
Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan Allah juga lah yang membuat seorang itu belum beranak. Nah, semua itu adalah karunia dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena saya heran Bapak Ibu, ada orang yang berkata begini, Pak Ustadz, ini dia belum punya anak itu dikarenakan karena diganggu jin itu Ustadz. Maka mesti diruqyah orang ini. Nah, usaha manusia boleh saja diruqyah, boleh saja berobat, tetapi sesungguhnya setelah kita melakukan ikhtiar manusiawi, maka kita kembalikan kepada Allah. Allah yang membuat begini. Nah, karena Allah yang menentukan segala sesuatunya, maka mesti kita beribadah kepadanya semata. Itu kuncinya. Ada di antara kita misalnya keluarga kita yang belum diberi karunia anak, yang belum dikaruniakan anak. Apa sikap kita? Sikap kita raditu billahi robba. Seperti yang diajarkan oleh Ustaz Anam, raditu billahi robba wa bil islami dina. Saya redha Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhanku dan Nabi Muhammad sebagai nabiku dan Islam sebagai agamaku. Kalau sudah redha apa lagi? Kenapa ya Allah ini? Saya dah berusaha nih, dah berobat ke Singapura, dah sampai ke Amerika berobat untuk mendapatkan keturunan. Kok Allah juga belum beri? Ingat, ketetapan Allah itu tidak ada yang buruk. Jadi kalau ada yang menilai ketetapan Allah itu buruk, berarti makna nama Allah Al-Hakim itu belum ia baca. Al-Hakim apa artinya? Bijaksana, maha bijaksana. Bijaksana itu kira-kira ada enggak ketetapannya yang merugikan? Kalau merugikan ketetapannya, maka tidak akan mungkin disebut bijaksana. Nah, Allah menjadikan seorang punya anak laki-laki bijaksana. Allah memberikan anak perempuan bijaksana. Diberikan dua-duanya bijaksana. Tak diberikannya bijaksana. Apakah semuanya itu punya hikmah? Punya hikmah. Innahu alimun qadir. Karena Allah itu mengetahui dan maha berkuasa. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi lagi keraguan. Oke, baik. Next Ustaz. Nah, seperti ada mic yang hidup nih Ustaz. Mohon di off-kan Ustaz. Nah, mengatur ujian bagi manusia. Jadi Bapak Ibu, setelah seorang itu beriman, pasti akan diuji. Ujian itu tak akan lepas dari kehidupan kita. Nanti silakan tanya, silakan dijawab dalam hati masing-masing. Apakah ujian itu buruk atau baik? Nah, langsung saya tanya aja nih. Siapa mau jawab? Oke, nanti apa? Karena mungkin bisa mengganggu suara ya. Semua baik, silakan. Apakah ujian itu buruk atau baik? Kalau menurut saya ujian itu baik karena setiap ujian dari Allah itu selalu ada hikmah yang bisa kita ambil. Alhamdulillah. Nah, begitulah sebenarnya dalam beriman itu. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah. Ujian itu tak ada yang buruk. Tapi Ustadz, ada keluarga kami ini 10 tahun terbaring di rumah sakit. Ustadz. Gimana itu Ustadz? Baik atau buruk Ustadz? Baik. Kenapa? Karena kullu adza, setiap penyakit, taskutu atau ma min muslimin yu'zi, tidak seorang muslim itu ditimpa musibah illa hattat alaihi sayyi'at, kecuali menggugurkan dosa-dosanya. Nah, itu dia ujian itu. Ujian itu pasti baik. Contoh, bisa beri contoh Bapak Ibu. Anak kita masuk PAUD atau TAUD, kemudian masuk PAUD, kemudian masuk SD atau sederajat. Pas Jumat atau tanggung tinggali jam. Nah, mohon Ustaz Anam di off-kan dulu Ustaz Anam. Ya. Kemudian SD diuji 2 kali setahun sampai 6 tahun diuji selama 6 tahun, berarti 6 tahun itu 12 kali ujian. 12 kali diuji. Nah, apakah anak kita sampai terhenti di situ menerima ujian? Tidak, bahkan mereka ingin sekali diuji lagi. Mereka masuklah SMP atau sederajat. Diuji lagi 3 tahun mereka, diuji lagi. Makin senang. Kenapa senang? Karena kalau saya tamat nanti SMP atau sederajat, maka saya bisa masuk SMA.
Masuk Alia. Nah, masuk Alia diuji lagi. Ikut ujian nasional. Pengen diuji lagi karena ingin masuk kuliah. Kuliah 4 tahun. Diuji lagi skripsi namanya. Sedang masih pengen S2. Padahal ujian berat. Tapi kenapa manusia itu ingin mendapatkan ujian? Nah, ternyata rahasianya adalah orang itu semakin sering diuji, maka levelnya semakin naik. Tadi di SD baru SMP naik levelnya. SMA naik levelnya. Kalau berhenti sampai SMA selesailah. Selesai. Tapi ada orang yang melanjutkan ke S1. LC dia diuji. Tanya Ustaz Anam, berapa kali diuji Ustaz? 2 kali setahun. Berat ujiannya, menghafal ini, menghafal itu, sampai tunggang langgang kita menghafal. Tapi senang kita, karena dapat status. S2 diuji lagi. Padahal semakin berat ujiannya. Pengujinya profesor doktor. S3 rata-rata profesor pengujinya. Kemudian untuk dapat gelar profesor diuji lagi. Ternyata manusia itu senang diuji. Kenapa senang diuji? Karena setelah ujian itu naiklah kelas dia. Naik lebih tinggi. Alhamdulillah. Tapi ujian kehidupan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji mereka hidup dengan cara mati. Nah, begitulah sesungguhnya ujian itu. Tapi kita semakin tinggi iman kita, semakin berat ujiannya. Semakin besar pula pahalanya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanu hum la yuftanun. Kenapa manusia itu mengira? Apakah manusia itu mengira setelah mereka beriman, kami biarkan saja tak mereka itu diuji? Jawabannya pasti mereka diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Nah, intinya adalah ujian itu selalu dan pasti. Semakin lama kita di dunia ini semakin banyak ujian. Kalau tak mau diuji nanti di akhirat. Ad-dunya darul bala. Oke, Ustaz. Lanjut Ustaz. 9. Ya. Nah, jadi ya baik Ustaz. Terus, nah, dalam mengatur rezeki. Nah, rezeki juga ujian. Diberi rezeki alhamdulillah. Ketika sulit rezeki, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, itu dia doanya Bapak Ibu. Diberi rezeki, doanya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalau belum dapat yang kita inginkan, alhamdulillah ala kulli hal. Itu tambahannya. Saya ulang lagi, kalau dapat rezeki berupa anak, berupa pasangan yang soleh, berupa cucu yang soleh, yang soleha, pasangan soleh, soleha, dapat pekerjaan yang baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita inginkan habis menikah dapat anak, rupanya tak dapat anak. Maka apa yang kita katakan? Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas semesta alam. Ala kulli halin terhadap apa yang diberikannya kepada kita. Walakin nazil biqadri ma yasha'inahu bi ibadihi khabirum basir. Nah, oke, jadi mengatur rezeki hambanya. Taib, lanjut Ustaz. Mengatur lahir hidupnya seseorang. Nah, ini sudah kita sebutkan di atas tadi. Lanjut. Yang ke-11. Ya. Mengatur lahir seseorang. Nah, ada lahirnya yang selamat, ada yang tak selamat, tak ada masalah. Yang penting kita raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi nabiyyin Muhammad wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dan Allah yang memberi sakit dan Allah yang memberi kesembuhan. Bolehkah kita berobat? Boleh. Itu dah kewajiban kita sebagai manusia, mesti kita berobat. Tetapi, nah ingat, tapi yang menyembuhkan bukan obat. Obat itu hanya sebagai perantara. Kenapa? Karena ada orang yang berobat ke sana kemari, bahkan sudah habis duitnya, tak sembuh. Ada orang yang hanya berobat sekedarnya saja, sembuh. Nah, itu tandanya obat itu hanya perantara. Bisa menyembuhkan dan bisa
tak bisa menyembuhkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang menciptakan aku dan dia beri petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imu wa yasqin. Dialah yang memberi makan dan memberi minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dialah yang membuat aku sakit dan dia pula yang memberi kesembuhan kepadaku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan dialah yang menghidupkan dan dia yang mematikan dan dia pula yang menghidupkan. Jelas sekali. Sangat-sangat jelas sekali. Sakit kita, berdoa kita kepada Allah. Ya Allah, hamba sudah ikhtiar. Hamba sudah berusaha sekuat tenaga. Maka angkatlah penyakit hamba. Terkadang Bapak Ibu, ada penyakit kita itu diangkat dengan doa saja. Ada kisah, ada seorang jamaah, kemudian dia di akhirat, dia tidak penyakit, sudah kronis, sudah sangat kronis sekali penyakitnya. Tapi kemudian ketika sakit, dia sudah putus harapan. Dia berobat ke sana kemari, sudah habis cara berobat. Tapi diajarkan oleh seorang doa, yaitu zikir. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Zikir terus. Wahai Zat yang maha lembut, wahai Zat yang maha lembut. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Zikir terus. Kemudian sampai 4 bulan dia berzikir. Qadarullah, Allah angkat penyakitnya itu. Dokter pun heran. Ya Allah, kok bisa dokter ini? Kok bisa penyakit sembuh? Tak tahu mereka. Akhirnya apa? Akhirnya dengan modal berzikir kepada Allah tadi, ternyata Allah sembuhkan penyakitnya. Nah, begitulah kira-kira hidup ini. Oke, Ustaz, lanjut. Next. Nah, yang menolong. Nah, disinilah usaha kita. Apakah Allah akan menolong hambanya yang tidak berusaha? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak serta-merta menolong seseorang, mesti ada usaha manusia. Allah tidak mengubah ma biqaumin suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga Allah ubah kondisi mereka. Artinya kita perlu berusaha. Tapi usaha kita kembalikan kepada Allah sebagai pengatur alam semesta. Yang tak boleh itu, saya yang menentukan ini. Saya yang pasti menentukan. Tak ada ikut campur tangan Allah. Usaha saya ini, saya yang menentukan. Terjadi nanti seperti Qarun. Jadi perlu kita berusaha. Setelah berusaha, maka baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, baik. Berikutnya. Nah, kemudian manusia perlu berusaha. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia ini. Artinya adalah di dunia ini tempat kita berusaha. Berusaha. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan nasibmu di dunia ini. Kita perlu mengejar akhirat? Perlu. Tapi kita berada di dunia. Dunia sebagai perantara menuju akhirat. Dunia itu sebagai perahu yang menghantarkan kita ke seberang. Tak ada perahu tenggelam. Nah, manfaatkanlah perahu dunia ini. Yang sampai salah guna. Yang sampai salah arah. Kalau ada angin kencang bertiup, kuatkan iman. Kuatkan iman. Berusaha, kemudian tawakal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, next. Nah, itu dia yang sebutkan tadi. Apakah rububiyah itu sama dengan perbuatan Allah? Sama. Setiap benda-benda yang ada dalam semesta ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Next. Bagaimana sikap seorang muslim? Ini dia penting ini. Apa sikap kita terhadap sifat rububiyah, sifat ketetapan Allah dan perbuatan Allah ini? Sikap kita ialah bahwa seorang muslim mesti menerima semua keputusan Allah. Raditu billah ya rabbah. Radi, redha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha. Jangan ridho dulu sebelum berusaha. Kemudian ternyata ditetapkan juga tidak sesuai keinginan kita. Maka itu baru kita serahkan kepada Allah setelah kita berusaha. Kemudian segala yang berlaku atas manusia itu pastilah baik. Tak ada yang buruk. Semua yang berlaku pasti ada hikmahnya.
Nah, itu dia. Itulah sikap kita. 3 ini sikap kita terhadap ketetapan Allah ke atas diri kita. Apa yang Allah tetapkan di atas kita sekarang? Nah, menerima, kemudian karena semua itu baik, karena kemudian semua yang berlaku pasti ada hikmahnya. Next. Kemudian akhir, nah apa hukum tidak mengimani perbuatan Allah? Keluar dari iman jika menganggap ada pengatur lain di dunia ini selain Allah. Rezeki saya ini, Pak Ustadz, lancarnya setelah saya majang foto di rumah saya ini. Rezeki saya ini lancarnya setelah saya pajang batu keramat di kedai saya ini. Kalau ada batu ini, nggak ada yang datang ke sini, Ustadz. Batu inilah sebagai dialah yang dapat melariskan. Saya dapat jodoh kepada dia itu, inilah karena saya memiliki batu sakti. Batu sakti ini pada malam Kamis saya mandikan ini. Saya dandani, saya simpan. Nah, kalau itu yang terjadi maka rusak imannya. Terjatuh kepada aliran sesat jika meyakini Allah menitipkan kekuatan pada makhluk. Ini nanti akan kita bahas pada pembahasan aliran-aliran Islam beserta konsep akidahnya. Karena yang terakhir ini adalah pemahaman Mu'tazilah atau liberal masa sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Maka mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebagai kesimpulan adalah bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini merupakan perbuatan Allah. Allah yang melakukannya. Nah, bagaimana sikap kita? Kita menerimanya. Karena setiap sesuatu adalah ada hikmah dan pasti baik. Allah menginginkan kita untuk berusaha. Usaha kita yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, fadhal jika ada yang bertanya. Saya kembalikan kepada. Terima kasih Ustaz Wandi. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan masuk dari Ibu Diah Bandung. Izin bertanya Ustadz, apakah bahagia tidaknya manusia ada hubungannya dengan rububiyah atau perbuatan Allah? Mohon penjelasannya. Baik, bahagia, sengsara, mati, hidup dalam hadis yang panjang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Ditulislah rezekinya, bahagianya, matinya, ajalnya. Maka kebahagiaan seseorang yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan adalah Allah yang menciptakan. Nah, kalau perkara buruk tidak boleh disandarkan kepada Allah. Nah, karena Allah itu terlepas dari perbuatan yang buruk. Nah, itu etika dan adab kita. Maka bahagia kita. Maka itu adalah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya tidak bahagia atau belum mendapatkan yang diinginkan, maka kita dipinta untuk redho. Redho itulah kita doa, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka kebahagiaan itu tidaklah datang tiba-tiba. Ingat. Tidak tiba-tiba, ada sebab. Ada usaha sampai ke sana. Karena Allah katakan seperti yang terdapat dalam ayat tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka kebahagiaan sesungguhnya itu adalah kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan menikmati manisnya ajaran-ajaran Islam. Itulah bahagia. Nah, jadi kalau ada hubungannya, tidak ada hubungannya. Karena Allah yang menciptakan itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya dari Bu Dina, Pak Ustadz mau bertanya, bagaimana mengajarkan tauhid rububiyah ini kepada anak-anak dengan pengajaran yang simpel untuk diterima anak? Oke, menarik ini. Ini sangat menarik sekali. Mengajarkan bahwa Allah yang mengatur. Nah, saya mengajarkan kepada anak saya, misalnya begini, saya di lampu merah, kemudian tadi malam lampu merah, ambil uang sedikit,
kasih kepada anak-anak yang berada di lampu merah itu. Dia bilang, nah ini rezeki datang dari Allah. Tak boleh kita ambil semuanya. Mesti berbagi. Nah, karena tak boleh kita ambilkan semua, mesti diberi kepada orang lain. Karena bersedekah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita buat ini dibalas nanti. Anak-anak itu sangat suka sekali dengan reward, dengan hadiah. Nanti Allah yang akan memberikan. Karena rububiyah kan. Nanti kalau anak Ananda memberikan kepada orang itu, nanti Allah akan balas lebih besar lagi. Bayangkan nanti kita setelah memberi ini akan diberi oleh orang ini, akan diberi ini, akan diberi ini. Maka anak-anak itu akan senang sekali. Maka itu cara yang sederhana untuk mohon Ustaz Anam. Nah, gitu cara yang sederhana. Atau misalnya, wahai anak-anak, Ananda, Adinda, ini kita diberi sehat, mesti bersyukur kepada Allah. Nanti kalau sakit, sakit itu akan menyulitkan kita dalam bekerja. Nanti nggak dapat bermain. Nah, itu juga cara kita untuk mengajarkan bahwa ajaran tauhid rububiyah, bahwa Allah menciptakan semuanya itu kepada anak-anak kita. Mungkin begitu cara yang simpel. Dan intinya adalah mengajarkan kepada anak kita itu bahwa bagaimana mereka bisa berbagi, bisa senang tolong menolong kepada orang lain. Nah, seperti ayat tadi, Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali berusaha. Nah, berusahalah, belajarlah dengan baik. Nanti kalau kita ada belajar, maka Allah akan berikan kesuksesan. Allah lah yang membuat kita sukses itu, nak. Allah lah yang membuat kita itu bahagia seperti ini. Allah lah yang membuat kita itu hidup senang. Allah lah memasukkan kita ke surga. Nah, itu disebut dengan rububiyah. Dan sesuaikan dengan kapasitas kemampuan daya tangkap anak. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Boleh langsung menyalakan audio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya Silakan, dari Bandung, Ustaz. Mm-hmm. Untuk tauhid ini, kalau tidak salah, ada untuk pembagian tauhid yang ingin saya tanyakan. Ada yang membagi menjadi 3, ada yang menjadi 2. Nah, itu menurut Ustadz bagaimana Ustadz? Bisa dijelaskan? Ya. Nah, ini nampaknya ulang kaji dari awal kita. Enggak. Jadi kita di Al-Azhar mengklasifikasikan tauhid itu kepada 3. Atau ulama-ulama Al-Azhar membagi kepada 3. Yang pertama namanya ilahiyat, tentang ketuhanan. Ilahiyat berarti di situ membahas sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Yang kedua tentang ar-risalat wan nubuwat, kenabian. Di situ tentang nabi itu diutus nabi, wajib beriman kepada nabi, kemudian kitab-kitab, kemudian juga rasul dari kalangan malaikat. Nah, dan seterusnya. Yang ketiga ada namanya al-ghaibiyat atau sam'iyat. Yang sam'iyat ini adalah perkara gaib seperti alam kubur, alam akhirat, hari pertimbangan, dan seterusnya. Nah, ini dibagi oleh ulama-ulama Al-Azhar. Kalau Bapak Sri misalnya tengok buku-buku yang dari Al-Azhar, maka pembagian tauhidnya kepada 3. Nah, kawan-kawan kita yang dari Madinah pun dibagi 3 oleh mereka. Ada namanya uluhiyah dan ketuhanan, ada rububiyah yang mengatur alam semesta, ada asma wa sifat, nama-nama sifat. Maka pembagian ini sebenarnya adalah ijtihad. Karena teks itu kan tentang rukun iman itu kan hadis Jibril tentang kepada Rasul, akhbirni anil iman. Untuk kabarkan kepada aku tentang iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada Nabi, malaikat, ya. Allah, malaikat, kitab, Rasul, Nabi, hari akhirat, dan qada baik dan qada buruk. Takdir baik dan takdir buruk. Nah, yang 6 ini ulama itu merancang, merumuskan, dibagilah ilmu tauhid itu kepada 3. Nah, bolehkah dibagi seperti itu untuk memudahkan? Boleh saja.
Seperti ilmu tajwid. Ilmu tajwid adakah di zaman Nabi secara tertulis? Tidak ada. Nah, tapi sudah adakah embrio di zaman Nabi? Ada. Karena malaikat Jibril itu mengajarkan kepada Nabi secara langsung, lisan. Ada ajarkannya seperti itu. Ya, seperti yang kita pelajari sekarang ini. Nah, kapan mulainya buku tajwid itu ditulis? Ya, ada mengatakan abad ke-6, ada mengatakan abad ke-9. Nah, ini kita lihat sejarah saja. Ilmu hadis, adakah ilmu hadis zaman Nabi? Tidak ada. Tapi dibagilah oleh ulama hadis itu kepada hadis sahih, hadis dhaif awalnya dahulu. Yang berkembang zaman, ternyata ada lagi hadis sahih li ghairihi, hadis sahih li dzatihi. Yang kedua hasan, hasan li ghairihi, hasan li dzatihi. Yang ketiga hadis dhaif ini dibagi lagi nanti. Dhaif lemah dari sisi matanya, rawi itu bagi pada dua pula. Nah, pembagian itu sebenarnya sah-sah saja. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mempelajari ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ya. Ustaz, saya izin bertanya bisa? Silakan Ibu. Ya, kalau kita untuk membaca yang tadi pembagian 3 tauhid ini, itu di mana kira-kira buku bisa tersedia Ustaz? Bisa dibeli? Oke, baik. Bisa Ada tersedia ya. translate-nya. Sudah berbahasa Indonesia tentunya. Ya. Nah, nggak apa-apa ya. Saya sebenarnya sudah nulis buku. Ini dia. Bisa sendiri nulis. Wandi Bustami. Jadi 20 tanya jawab seputar akidah. Ini saya sendiri yang nulis. Nah, dalam ini pembahasan tauhid ada, tapi tidak secara rinci. Nah, ada di sini. Kalau secara rinci yang terjemahan Indonesia, wallahu alam ya. Saya belum lihat saya. Ya, tentang ilahiyat, kemudian nubuat, kenabian dan al-ghaibiyat. Nah, bahkan sekarang ini itu yang sedang saya garap. Dan mohon doanya kepada Bapak Ibu dapat nanti selesai dengan cepat tentang 3 buku tersebut. Tapi yang berbahasa Indonesia mungkin bisa aja dicek ya. Saya kurang tahu. Nanti kalau ada nanti bisa saya informasikan nanti, insyaallah taala. Ya. Yang sedang Ustadz tulis ini sudah tersedia Ustadz, sudah selesai bisa dibeli. Yang sedang ditulis belum? Ya, mohon maaf. Ya belum, mungkin sekitar 2 bulan lagi lah. Ya. Ya baik. Nah yang 3 yang saya tulis itu isinya yang pertama tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang perkara gaib. Kalau perkara gaib ini sudah selesai sebenarnya. Judul buku yang saya tulis, Perjalanan Negeri Akhirat. Itu 5 jilid. Alam kubur, kemudian kiamat, kemudian kiamat, hari berbangkit, jilid kedua, jilid ketiga, padang mahsyar, telaga rasul, hari pertimbangan, dan hari perhitungan, jilid yang keempat, syafaat, kemudian siratul mustaqim, al-haud, telaga al-a'raf. Yang kelima surga dan neraka. Ini sudah saya tulis tapi sekarang sedang proses editor, diedit dan seolah mungkin dalam beberapa waktu, mungkin sebulan ke depan akan dicetak mungkin. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ingin tentang khusus ini yang 5 jilid ini tentang hari akhirat semua, perjalanan manusia setelah kehidupan di dunia ini. Ya. Itu kira-kira harganya berapa Ustaz? Ya, harganya belum tahu, mungkin satu eksemplarnya itu 40.000. Gitu. Karena satu paket dari seri ada 5 jilid ya. Itu lengkap semua seperti apa manusia dalam kubur, kemudian apa dalam kubur itu manusia hidup atau mati, kemudian nanti apa amalannya supaya diringankan azab kubur. Nah itu sedang proses. Nanti bisa hubungi Ustaz Anam atau ke saya langsung juga boleh nanti. Jadi itu yang sudah selesai ya Ustaz? Ya sedang proses cetak sekarang ini. Oh proses cetak ya. Ya saya harus pesan. Saya mungkin pesan duluan. Ya, saya juga pesan duluan. Saya juga mau pesan saya. Itu Ustaz Anam, antum bisa antum tuliskan. Bisa antum tuliskan nanti buku-buku itu. Ya, siap. Kita berbagi ilmu kita kan. Terima kasih. Insyaallah.
Atau ke saya juga boleh langsung Bapak Ibu. Nanti minta nomor saya ke Ustaz Anam nanti. Bagaimana kita di akhir itu di alam kubur, Pak? Ya, betul sekali. Ini perjalanan kita di alam kubur. nah, sebenarnya mau saya tengokkan sedikit ya. Ya. Oke, Ada baik, lagi? silakan. Silakan. Ustaz boleh bertanya sekali lagi Ustaz. Ya. Silakan. Ini tentang perjalanan di alam kubur ya Ustaz. Masya Allah. Iya, maksud saya banyak bukan banyak ya, ada beberapa yang sering bertanya. Kan belum ada orang yang pulang dari alam kubur gitu. Ya. Apakah kalau alam kubur ini juga dibahas di dalam Al-Quran dan hadis Ustaz? Ini bukunya, Bu. Kehidupan di alam barzah itu lengkap dalilnya Al-Quran dan hadis, lengkap semua dalamnya. Lengkap. Informasi apa yang Ibu tanya tentang alam kubur itu lengkap di situ. Nanti ada pembahasan kita tentang alam kubur itu secara tersendiri, tapi tentu tak bisa dibahas panjang lebar karena memang pembahasan alam kubur ini silakan Bapak Ibu buka YouTube nanti cari Wandi Bustami. Di situ banyak sekali kita bahas alam kubur itu. Alam kubur saja ada setahun kita menyampaikan aja. Alam kubur aja. Insyaallah nanti lain waktu ya. Ya Ustaz Anam ya. Oke, baik. Ada lagi yang bertanya? Silakan yang mau bertanya. Kayaknya sudah nggak ada kayaknya. Baik. Baik, baik. Kalau Nah, sudah ada satu lagi? Dikit saja. Ustaz, mohon maaf nih kalau seandainya kita sedang sholat, saya langsung tersentuh gitu ya, kadang sampai nangis gitu. Apakah itu ada tanda kedekatan dengan sang khalik gitu? Oh iya. Oh iya. Kami dahulu di Mesir sholat di Masjid As-Salam namanya. Itu kalau imam itu bicara tentang surga atau tentang neraka, itu menangis kita. Tentang neraka itu menangis kita. Terasa oleh kita kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan terasa betapa pedihnya azab neraka nanti. Ketika imam itu berbicara membaca ayat tentang surga, maka kita pun bergembira. Oh, ternyata kutufuha daniyah. Maka nanti buah-buahan di surga itu kita memetiknya saja. Kalau petik aja. Apa yang kita inginkan? Ada di situ. Wa aqbala ba'dhum ala ba'din taqabalun. Nanti kita semua anak cucu kita akan berkumpul lagi bersama mereka. Jadi orang Islam itu berkumpul di dunia, nanti bertemu di alam barzah, kita bertemu lagi nanti apa Ibu? Dikumpulkan di alam barzah. Nah, nantilah kita panjang bahas lebar tentang alam barzah. Tapi berkumpul kita di sana, di padang mahsyar baru kita masing-masing, di surga kita berkumpul lagi. Itu lengkap. Dan juga sudah saya bahas sebenarnya dalam buku Perjalanan Negeri Akhirat tadi. Cuman mohon doalah kepada Pak Ibu supaya cepat selesai ini. Mana lagi ada kendala mungkin. Ya. Oh, ininya sih sering ya, saya tiap sholat gitu, tapi susah ketemu ya, susah connect-nya. Ya, nah itu adalah karunia itu karunia sehingga Allah mudahkan kita Allah menangis. Karena Abu Bakar itu setiap kali sholat dia menangis. Jadi ada seorang sahabat, janganlah Abu Bakar jadikan imam sholat karena dia hatinya raqiqul qalb, hatinya sangat lembut sekali. Orang yang sering menangis itu hatinya lembut. Kenapa hatinya bisa lembut? Karena yang pertama faktor keyakinan dia kuat. Keyakinan kuat. Yang kedua karena sudah sering mencuci jiwa, tazkiyatun nafsi. Jadi di akhlak-akhlak yang tercela dibuangnya, kemudian dia menyimpan akhlak-akhlak yang mahmudah sehingga hatinya itu lembut. Saya menyaksikan sendiri ada seorang ibu-ibu setiap kali dibacakan Al-Quran atau ada orang berceramah yang itu menyentuh alam akhirat, luar biasa, menangis. Yang lain belum menangis, tapi dia sudah menangis. Nah ini saya pun kadang susah itu. Susah menangisnya. Kami dulu di Mesir itu, ya Anam ya, menangis juga pas sholat itu. Menangis, pas sholat tarawih menangis. Menangisnya kenapa? Dah lama nak balik kampung, 3 tahun nak pulang-pulang.
Lain menangisnya, menangis karena rindu. Rindu ya. Nah, rindu. Rindu Allah nggak apa-apa. Nah, rindu Allah itu seharusnya begitu. Nah, seharusnya kita kalau bisa menangis. Trik-triknya apa, Ustaz? Nah, trik-triknya insya Allah nanti panjang lebarnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bahasan Tapi sendiri ya. ya, karena itu panjang sekali. Tapi yang jelas dihilangkanlah, dikhusukkanlah diri dulu, ingat akan surga, ingat akan neraka, ingat akan azab kubur. Insya Allah itu akan memudahkan kita untuk menangis dalam sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz Wandi, Ustami. Semoga yang disampaikan ini bisa menjadikan manfaat dan juga menjadi pahala yang berlipat ganda nanti dibalas di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah menyimak kuliah kita pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, selalu diberikan kekuatan untuk mengamalkannya dan diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz Wandi dan Ustaz